Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad jaa'a rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Pada hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan keteladanan Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menangani orang sakit. Di awal tadi kita sudah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim yang artinya adalah sesungguhnya seorang rasul di antara kalian telah datang kepada kalian. Dia tidak kuat menahan derita yang kalian tanggung. Dia menghendaki kebaikan pada kalian. Dia sangat murah hati dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah Surah 9 ayat 128 yang dihitung dengan basmalah. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, di mana Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu gelisah untuk kebaikan rohani orang lain dan terutama kaumnya, serta guna mengikatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Di sana timbul gejolak simpati yang mendalam yang memenuhi kalbu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan penderitaan makhluk. Kesadaran akan penderitaan orang lain melebihi penderitaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Bahkan penderitaan sendiri dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beliau rasakan. Setiap waktu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berpikir, di mana aku mendapatkan peluang dan aku punya rasa simpati terhadap makhluk Allah Ta'ala, aku dapat berguna untuknya. Aku panjatkan doa-doa bagi mereka dan aku singkirkan penderitaan-penderitaan mereka. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, dalam kaitan permasalahan ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam pendiri Ahmadiyah telah menyampaikan, daya tarik dan semangat diberikan kepada seseorang, yakni kekuatan untuk merasakan penderitaan-penderitaan dan kesadaran untuk menjauhkan penderitaan diberikan ketika dia berada di bawah jubah Allah Ta'ala dan menjadi naungan Allah Ta'ala. Lalu dia mendapati dalam dirinya sebuah kegelisahan demi rasa simpati dan kebaikan kepada makhluk Allah Ta'ala.
Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi semua nabi di dalam kedudukan ini. Oleh karena itu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tega melihat penderitaan makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala tadi telah berfirman, Azizun alaihi ma'anittum. Itu artinya Rasulullah SAW ini tidak tega menyaksikan penderitaan kalian. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menderita terhadap hal itu. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan kegelisahan setiap saat guna mendatangkan manfaat-manfaat yang besar bagi kalian. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Hakam jilid 6, nomor 26 halaman 6, tanggal 24 Juli 1902. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Teladan Rasulullah SAW, yakni bahwa beliau SAW selalu konsen terhadap menjenguk dan menjaga orang sakit, serta memanjatkan doa-doa. Banyak sekali hal ini terdapat di dalam hadis-hadis. Kita ketahui dari teladan beliau SAW bahwa gejolak perasaan beliau SAW ungkapkan demi penderitaan orang lain, tidak beliau SAW tampilkan untuk diri beliau sendiri dan penderitaan beliau sendiri. Sebagaimana beliau senantiasa memanjatkan doa-doa dengan penuh rintian, sehingga sangat sulit untuk mendapati bandingan tandingannya. Banyak sekali contoh-contoh akan hal ini. Dalam kesempatan ini, beberapa contoh saja yang akan dikutip. Bagaimana beliau selalu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tertera di dalam sebuah riwayat dari Hadrat Abu Umamah memberikan kesaksian, yakni kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsana syai'in iyadatal lil marid. Artinya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik penjenguk orang sakit di antara semua orang. Ini bisa kita lihat di dalam hadis An-Nasa'i, kitab Al-Janaid, bab adat at-takbir ala al-janazah. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jadi dari satu hadis ini saja jelas bahwa beliau SAW selalu mengunjungi orang sakit dengan penuh rasa simpati, melebihi sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Penderitaan sekecil apapun pasti dirasakan oleh seseorang. Di dalamnya juga beliau sallallahu alaihi wasallam selalu bertanya-tanya ketika seseorang terserang penyakit. Tetapi jika sakitnya lebih dari 2 atau 3 hari dan diketahui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam segera pergi menjenguknya dan berdoa untuknya. Karena itu, para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, tertera dalam sebuah riwayat dalam kaitan ini bahwa dari Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'udu marido illa ba'da salasin. Artinya adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam selalu pergi mengunjungi orang sakit yang lebih dari 3 hari. Hal ini terdapat di dalam hadis Ibnu Majah, kitab Al-Janaiz,
bab ma jaa fi iyadat al-marid. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, sebagaimana tadi di dalam hadis riwayat yang pertama bahwa tidak ada penjenguk orang sakit yang melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pergi untuk mengunjungi orang sakit dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka setengah penyakit orang tersebut seolah-olah menjadi hilang sendiri. Pada umumnya nampak bahwa jika seorang dokter memeriksa seorang pasien dengan konsentrasi, dengan penuh perhatian, mendengarkan keluhan-keluhannya, maka setengah pasien dari penyakitnya tersebut menjadi hilang. Mengapa para pasien menyukai para dokter yang memperhatikan mereka dengan penuh perhatian dan mendengarkan perkataan dokter? Bagaimana mungkin seorang pasien tidak akan merasakan kepulihan dengan kedatangan seorang tabib seperti itu, yang melebihi semua tabib dan semua dokter-dokter, yakni kedatangan seorang tabib yang mendengarkan keluhan pasien dengan penuh perhatian, lalu mendoakannya juga. Keberkatan yang ada dalam pengobatan seorang pasien terjadi memang karena karunia Allah Ta'ala. Kalau tidak ada izin Allah Ta'ala, maka tidak ada penyembuhan dalam sebuah obat. Penyembuhan dalam obat juga terjadi dengan perintah Allah Ta'ala. Inilah cara beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa kapanpun beliau sallallahu alaihi wasallam pergi kepada orang sakit, pertama-tama beliau sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa untuknya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, istri beliau yang tercinta Hazrat Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menjenguk seorang istri beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengusapkan tangan kanan beliau sallallahu alaihi wasallam dan berdoa. Doanya adalah Hazhibin ba'sa rabban nasi wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifa'ul la yugadiru saqama. Jauhkanlah penyakit ini wahai Tuhan umat manusia. Berikanlah kesembuhan karena Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhan Engkau. Berikanlah kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun tanda penyakit itu. Hal ini bisa kita lihat di dalam hadis Muslim, Kitab As-Salam, Bas Istihbab Ruqyat Al-Marid. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, riwayat ini bukan hanya untuk keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersikap demikian kepada orang-orang sakit yang lain. Kapanpun beliau sallallahu alaihi wasallam pergi untuk menjenguk orang sakit, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pasti memanjatkan doa untuknya. Karena itu, kita hendaknya senantiasa memohon kebaikan-kebaikan dua alam kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana beliau SAW selalu gelisah melihat penyakit jasmani, menghibur, mendoakan, maka di sana timbul juga kegelisahan untuk orang-orang yang sakit rohania.
Beliau SAW memiliki perasaan yang amat pedih secara khusus dengan orang-orang yang terikat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berupaya supaya hati mereka suci, dan ketika mereka hadir di hadapan Allah Ta'ala, pandangan rahmatnya tertuju pada mereka. Didapati juga keterangan tentang suatu peristiwa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hadrat Anas radhiyallahu anhu, menceritakan bahwa seseorang anak Yahudi yang sedang sakit, yakni pelayan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk menjenguknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di bantalnya dan menanyakan ihwal keadaannya serta mendorongnya untuk menerima Islam. Anak tersebut memandang bapaknya yang sedang duduk di sampingnya. Bapaknya mengatakan, "Percayailah perkataan Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dia menerima Islam." Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW pulang dari sana sambil berkata penuh bahagia, "Segala puji bagi Tuhan yang Maha Gagah, yang telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka." Hal ini bisa kita lihat di dalam hadis Bukhari, kitab Al-Janaiz, bab Iza Aslam As-Sabiyu Famata Hal Yusolli Alaihi. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, banyak orang yang sakit. Mari kita doakan semoga mereka diberi kesembuhan. Terutama di masa pandemi ini. Banyak orang yang terpapar corona. Banyak orang yang positif kena daripada COVID-19. Marilah kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesembuhan yang sempurna, menghilangkan dari bahaya COVID, menjauhkan daripada virus COVID-19 ini, terutama para Ahmadi yang terpapar. Azhibin ba'sa rabban nasi wasfi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'ul la yugadiru saqoma. Jauhkanlah penyakit ini, wahai Tuhan manusia. Berilah kesembuhan, karena Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhan Engkau. Berikanlah kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun tanda penyakit itu. Semoga ribuan salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada kita semua untuk berjalan pada uswah Nabi Muhammad SAW dan nasihat-nasihat yang bisa memberi taufik kepada kita untuk kita menghikmati makhluk ilahi. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.